Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Ananda semua yang berada di rumah. Stay at home, belajar dari rumah. Di saat pandemi ini, ikutilah protokol kesehatan dan Bapak berharap untuk Ananda semua sehat selalu di rumah dan bisa beraktivitas di rumah. Dan lakukanlah hal-hal positif dari rumah. Semua bisa kita lakukan dari rumah, belajar dari rumah, dan komunikasi, bahkan melakukan aktivitas pun dari rumah. Nah, sekarang Bapak akan memperkenalkan diri dulu sebelum kita belajar daring dan menjelaskan video pembelajaran lebih dalam lagi. Bapak akan memperkenalkan diri. Nama Bapak adalah Seprinaldo SSN, Sarjana Seni, dan bertugas di SMA Negeri 1 Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Dan sekarang Bapak mengampu mata pelajaran Seni Budaya di kelas 12. Dan sekarang kita akan membahas materi pembelajaran Seni Budaya, materi musik semester 1, kelas 12. Nah, untuk video pembelajaran ini Bapak berharap semua siswa bisa mendownload buku digital Seni Budaya. Baiklah, sekarang kita coba membahas tentang pengertian musik. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi lebih dalam, kita persepsi dulu. Masih ingatkah apa itu yang dimaksud dengan musik? Oke, sekarang kita coba memahami apa itu seni musik dan kita akan dalami lagi definisi seni musik. Pertama adalah definisi musik, manfaat musik, fungsi musik. Nah, musik pada hakikatnya adalah bagian dari seni yang menggunakan bunyi sebagai media penciptanya. Mari kita bahas tentang definisi seni musik. Musik adalah suatu hasil karya seni bunyi dalam bentuk lagu atau komposisi musik yang mengungkapkan pikiran. Nah, jadi sekarang kita akan bahas tentang musik tradisional dan musik modern. Oke, sekarang kita coba langsung masuk pada materi pembelajaran di atas. Perhatikan layar di atas. Seni musik tradisional dan musik modern. Nah, ini merupakan peta materi pembelajaran kita. Seni musik, konsep musik, jenis musik, fungsi musik, makna musik, simbol musik, dan nilai estetika musik. Dan akan kita bahas satu persatu pada pembelajaran kali ini. Oke, kita masuk pada poin A, konsep seni musik. Bermacam karya seni musik yang lahir dan berkembang di Indonesia. Dan kemudian secara garis besar jenis karya seni musik juga dapat kita bedakan dan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu musik yang berkembang di tingkat internasional, bahkan musik yang berkembang lokal dan di daerah. Dapat kita amati pengelompokan seni musik baik tradisional, klasik, modern, kontemporer. Nah, jadi bagi siswa Bapak yang sudah punya buku, yang sudah di-download buku digitalnya, silahkan dibuka materi seni musik. Nah, jika melihat peta kehidupan seni musik yang berkembang di Indonesia, ada beberapa istilah yang sering muncul dan telah dikenal dalam kehidupan kita, yaitu mulai dari jenis musik tradisional, klasik, modern, bahkan sampai pada musik kontemporer. Nah, istilah itu sering pula terkait dengan keragaman jenis musik. Nah, istilah tradisional adalah sebagai suatu konsep yang merujuk pada kata tradisi yang berasal dari kata traditium yang memiliki makna sebagai suatu pewarisan budaya turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Nah, jadi pengertian musik tradisional secara umum adalah merupakan musik yang berkembang di daerah setempat yang sifatnya
turun-temurun yang diwarisi. Nah, pewarisan kesenian tradisional secara umum biasanya dilaksanakan dengan turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya yang dapat diartikan sebagai seni etnik, seni rakyat sebagai pewarisan atau peninggalan budaya. Nah, untuk contoh musik tradisional yang berkembang di daerah setempat adalah salah satunya, ini merupakan sebuah alat musik tradisional yang berkembang di daerah setempat, yang hanya berkembang di daerah Sumatera Barat. Ini namanya adalah alat tiup, idiopon, alat musik bansi. Jika dibunyikan mungkin sepertinya seperti ini. Nah, ini adalah merupakan sebuah alat musik tradisional. Oke, lanjut sekarang kepada fungsi musik. Amatilah dengan cermat peta berikut. Fungsi musik sebagai media pendidikan dan penerangan, media hiburan, komoditi, media ekspresi, dan kemudian sebagai sarana upacara, sarana pertunjukan, dan media komunikasi. Nah, selanjutnya akan kita kupas satu persatu tentang apa itu fungsi seni musik di masyarakat. Yang pertama adalah sebagai sarana upacara. Musik dapat dijadikan media untuk mendukung kegiatan upacara seperti berikut. Yang pertama adalah upacara panen padi, kemudian upacara merapu, upacara dalam talkin mayat di daerah Blubur Limbangan, kemudian upacara saketanan, dan upacara mapak. Yang kedua adalah sarana pertunjukan. Contohnya, sebagai musik sebagai seni pertunjukan mandiri, musik berfungsi sebagai pengiring gerak tari dan drama yang dipertunjukkan, kemudian musik sebagai ilustrasi tarian, dan lain-lain. Lanjut pada fungsi musik selanjutnya sebagai media komunikasi. Musik sejak dulu telah difungsikan manusia sebagai media komunikasi, misalnya seperti berikut. Di suatu daerah, jika orang mendengar bunyi kentongan, artinya itu merupakan sebuah pertalian adanya suatu kejadian untuk memberitahukan pada penduduk. Kemudian yang keempat adalah media pendidikan dan penerangan. Media pendidikan dan penerangan sering kita temukan pada berikut. Lagu-lagu dalam iklan layanan masyarakat, kemudian musik dan lagu yang bernafaskan Islami, dan musik sebagai wahana pemahaman penerapan dan pensosialisasian nilai-nilai religius. Kemudian yang kelima adalah media hiburan. Media hiburan dapat ditemukan juga dalam musik. Contohnya pelepas lelah, sajian permainan, kemudian mencari kesenangan lahir batin. Dan yang keenam adalah komoditi dan media ekspresi. Komoditi dan media ekspresi diberlakukan pada saat berikut, misalnya ajang bisnis, kemudian mengekspresikan atau mengungkapkan perasaan, ide, dan gagasannya, dan berkreasi berolah musik. Nah, jadi ada beberapa fungsi-fungsi musik setelah kita pahami dan telah kita jabarkan. Selanjutnya adalah fungsi alat musik. Fungsi dari alat musik itu kita dapat menggolongkannya sebagai berikut. Yang pertama adalah fungsi melodi. Fungsi ini berarti bahwa alat musik yang disajikan dalam pertunjukan musik hanya memainkan melodi sebagai susunan dari notasi atau nada yang nanti dimainkan oleh musik vokal dalam bentuk lagunya. Contohnya seperti jenis alat musik recorder, pianika, dan gitar atau melodi suling. Nah, seperti ini adalah merupakan alat melodi fungsinya. Suling. Ini merupakan alat musik suling Sunda. Nah, ini disebut juga sebagai fungsi melodi.
Itu contoh alat musik tradisional. Dan sekarang kita masuk pada contoh alat musik modern, bisa juga sebagai fungsi melodi. Nah, itu dia. Nah, kemudian lanjut yang kedua, fungsi harmoni. Dalam pertunjukan musik terdapat alat musik yang dimainkan untuk mengharmonisasikan atau menyelaraskan antara melodi dan ritme. Fungsi harmoni dimainkan oleh alat bantu musik lain atau bisa disebut sebagai alat musik penyelaras. Nah, contohnya yaitu keyboard atau piano. Nah, sekarang Bapak berada di depan keyboard. Ya, fungsi harmoni itu seperti ini contohnya. Nah, kita memainkan sebuah akord. Nah, itu bisa disebut dengan fungsi harmoni. Musik dijadikan sebagai fungsi harmoni. Karena kenapa dijadikan sebagai fungsi harmoni? Karena ada beberapa nada yang dibunyikan secara serentak. Beda dengan bermain melodi. Fungsi melodi yang tadi adalah seperti ini. Nah, kalau harmoni, dia sudah seperti ini. Nah, itu perbedaan. Nah, lanjut yang ketiga adalah fungsi ritme atau ritmis. Jenis alat musik ini akan kita dapatkan dalam bentuk alat musik yang tidak bernada, misalnya waditra, kendang, drum, tamborin, dok-dok, terbang, bongo, dan lain-lain. Contohnya alat musiknya adalah seperti djembe, rebana, dan lain-lain. Ya, demikianlah video pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan dan materi yang sudah Bapak sampaikan semuanya Anda paham. Dan di lain waktu kita akan berjumpa lagi di video pembelajaran lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.